Menjelang Jumat tadi kita terhenti pada satu topik, bagaimana sebuah perilaku bisa berubah. Ya, bagaimana sebuah perilaku bisa berubah. Karena dari perubahan perilaku ini nanti kita bisa menentukan penyebabnya apa, akarnya apa, dari faktor mana. Sehingga yang kita tembak itu tepat sesuai dengan akarnya. Ya, kalau tadi Ustadz Khotib ya menyampaikan juga apa? Tadi ada hubungannya dengan perubahan perilaku. Ingat nggak Ustadz apa tadi ayat-ayat yang antum sampaikan? Aneh, bukan ayat sih, cerita aja gitu. cerita tentang kehidupan itu berputar ya, kata kalau tadi ilustrasi khotib Jumatnya tadi ya. Kehidupan itu berputar, kadang ada di atas, di bawah dan seterusnya. Nah, jadi perilaku itu juga dinamis, perilaku itu juga berubah, teman-teman. Dan learning is change. Ya. Dikatakan sebuah proses belajar kalau ada perubahan. Kita bisa pastikan kalau tidak ada perubahan dengan kognitif kita, dengan afektif kita dan psikomotorik kita, maka it's not learning. Berarti ada yang gagal dalam proses belajar itu kalau tidak ada perubahan. Dan teman-teman, belajar itu harus positif aja atau bisa negatif juga? Yes, bisa negatif juga. Jadi orang kalau kemudian modeling negatif, dia bisa menjadi negatif. Kalau modelnya bagus, sumber belajarnya bagus, dia bisa menjadi bagus. Ya, jadi belajar itu bisa mencapai perubahan ke arah yang lebih baik, positif. Dan juga belajar itu bisa mencapai perubahan yang lebih buruk, yaitu negatif. Nah, kembali kita ingin membahas tadi. Ustazah ya di sebelah sana ya yang ingin berpendapat. Silakan Ustazah, apa proses perubahan yang ingin Ustazah sampaikan dari hasil bacaan artikelnya? Kalau menurut saya, saya belum sempat baca artikel ini Ya, ya. silahkan. Kalau dari saya itu hal-hal lain yang bisa merubah perilaku, diantaranya adalah pembiasaan, bisa juga. Kemudian aturan yang dibuat oleh lingkungannya, aturan yang dibuat oleh lingkungan. Kemudian bisa juga konsekuensi yang dibuat, konsekuensi perilaku misalnya ikut dan lain sebagainya. Ikut yang konsisten atau tidak itu sebesar kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi bagaimana, ada yang mau bercerita bagaimana proses perubahan perilaku itu terjadi secara saintifik? Atau mungkin ada kajian Al-Quran dan hadis. Bagaimana perilaku itu bisa terjadi, berubah pada diri seseorang. Kita lihat Abu Bakar, Umar bin Khattab. Karakteristik beliau yang sangat kasar atau sangat lembut. Tapi dalam banyak kajian disebutkan bisa berubah dalam usia waktu di atas 40 tahunan. Apa yang berubahnya? Di satu sisi kajian psikologi populer barat itu mengatakan bahwa kepribadian itu permanen. Karakteristik itu permanen. Nggak bisa berubah. Dia paten. Kalau misalnya kita udah pemarah gitu ya. Dari sejak kecil SD, SMP, SMA sampai kemudian menjadi identitas diri kita, maka kita akan tetap menjadi pemarah. Bagaimana dengan Umar, Abu Bakar di usia 40 tahun ke atas? Banyak sirah yang menyebutkan terjadi perubahan. Ada yang mau menyampaikan? Ya, silahkan Ustazah. Boleh digeser mic-nya? Ya, silahkan biar yang di belakang juga bisa mendengar. Terima kasih, benar sekali ya. Dari karakteristik perilaku bisa berubah melalui pembinaan ya, seperti kalau di SD itu BPI ya. Nah itu secara kontinu dan berlangsung secara terus menerus ya. Insya Allah seperti para sahabat-sahabat juga kan itu mereka mengikuti pembinaan dari Rasulullah ya. Dan itu bisa berubah perilaku mereka menjadi pembinaan. Pembinaan, oke, baik. Terima kasih, pembinaan. Baik, ada lagi yang lain teman-teman? Bagaimana dinamika atau perubahan? Ya, silakan Ustadz. Boleh geser mic. Perubahan itu biasanya terjadi karena ada interaksi. Ada interaksi. Oke, baik. Ya, yang kedua karena adanya model untuk perubahan itu sendiri. Oke. Ketiga, barangkali ada sebuah peristiwa yang
menjadi dorongan baik eksternal maupun internal itu sendiri. Oke, baik ya. Kasih Ustaz. Yaitu yang biasanya dari perubahan itu ada contoh atau keteladanan. Oke, baik. Ada contoh ya. Baik, dari yang sudah membaca sempat silakan Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan bahwa ada ilmuwan sendiri mengatakan bahwa perilaku itu sifatnya permanen. Oke. Dan kenapa Umar bin Khattab bisa berubah menjadi lemah lembut? Menurut saya, karakteristik Umar bin Khattab ini sesuatu yang dianggap benar, dia anggap benar, maka orangnya tegas. Jadi ketika dia menganggap sesuatu ini salah, dia menentang keras hal itu. Buktinya kenapa? Ketika dia masuk Islam, dia menentang. Siapa yang menentang Islam berhadapan dengan dia? Artinya karakteristiknya memang tetap tegas kalau menurut saya. Tapi kalau berhubungan dengan sesuatu yang dia anggap benar, dia menjadi ini benar loh, dan dia mengikuti hal tersebut. Itu sih menurut saya. Jadi memang antara kedua teori ini saya anggap itu berjalan karena memang benar mungkin ada literasi ataupun studi kasus yang dimana memang membahas tentang perilaku itu memang sifatnya permanen, tapi kembali lagi dalam hal apa dan bagaimana keadaan. Oke. Gitu. Terima Ya. kasih. Umar bin Khattab yang memiliki karakter keras atau tegas gitu ya. Kemudian setelah memeluk Islam menjadi hilang karakteristik ya, apa itu tidak banyak muncul gitu. Tapi diri beliau yang original aslinya itu tetap terlihat pada situasi-situasi tertentu. Misalnya menentang orang yang tidak mau bayar zakat ya waktu itu ya. Jadi muncul lagi karakteristik aslinya sebagai pribadi yang tegas dan keras. Atau misalnya yang mengancam dan marah kepada orang yang mengatakan Muhammad meninggal, itu Umar juga ya. Umar juga sampai akhirnya kemudian Al-Quran bisa mengkontrol perilakunya bahwa Muhammad itu juga manusia dan down gitu ya, atau turun emosinya, jadi tidak lagi marah-marah. Nah akhirnya kita bisa mengatakan bahwa memang ada, tapi saya tidak tahu, ini kajian pribadi aja ya, bahwa karakteristik itu cenderung permanen ya, dalam situasi-situasi tertentu dia bisa berubah oleh apa? Oleh syariat, oleh value, oleh iklim di mana kita berada. Ya, sehingga misalnya ada seorang guru yang pemarah, tapi ketika dia bersama dengan guru dengan aturan tidak boleh marah, maka dia akan tidak jadi marah karena terikat oleh aturan. Walaupun nanti pada situasi tertentu ketika dia tidak bisa mengkontrol dirinya, maka marahnya muncul lagi. Nah, jadi ada hal yang tidak bisa dikontrol oleh individu, yaitu unconsciousnya, ketidaksadarannya. Ya, kadang misalnya guru yang sedang ceramah, kemudian anaknya ribut, awalnya dia bisa kontrol, jaga, oke, baik-baik, I'm fine gitu. Tapi lama-lama apa yang terjadi? Iya, naik suara, melempar, mata melotot, mengeluarkan macam-macam ya. Nah, pada saat itu dan kemudian setelah itu baru kita astagfirullah, lost control. Nah, ketika kita mengatakan kita lost control, berarti kita sudah tidak bisa mengkontrol unconscious kita, ketidaksadaran kita. Ya, conscious dan unconscious. Conscious itu kan sesuatu yang kita sadari, ya. Tapi ada situasi tertentu di mana udah bukan nggak sadar lagi, saya marah-marah, melotot gitu ya. Itu sudah nggak bisa saya kendalikan. Nanti baru saya menyesal, oh tadi marah ya, Allahu Akbar. Kenapa ya? Menyesal. Nah, yang menggerakkan kita marah dan yang kita sesal itu adalah unconscious. Teman-teman, banyak sekali ya proses perubahan perilaku ada oleh syariat. Orang-orang yang terpaksa, orang-orang yang dipaksa melakukan perubahan juga bisa berubah. Imam Syafi'i kalau tidak salah mengatakan paksa individu untuk melakukan kebaikan. Nah, kan dia melakukan sesuatu karena dipaksa untuk sesuai dengan syariat, ya, atau value tertentu. Kemudian ada contoh,
Ada teladan. Kalau kita melihat teman-teman sudah belajar, sudah membaca teori pandangan belajar sosial. Kenapa terjadi perubahan? Karena saya melihat orang tua, anak-anak melihat gurunya. Kemudian yang kedua di coding. Di coding itu udah masuk menjadi identitasnya. Oke, itu. Mau dia tolak atau dia terima itu tetap di coding. Contoh gini. Seorang anak yang dua bersaudara, si A dan si B. Si A ini sering dimarahin oleh ibunya dan si B adalah anak yang paling baik banget. Si A ini selalu dimarah, selalu bertengkar dengan ibunya, tapi si B tidak pernah berselisih, tidak pernah bertengkar dengan ibunya gitu ya. Kemarahan ibu kepada si A itu justru lebih membentuk si B menjadi pribadi yang marah. Misalnya gini, tiap hari dia ngelihat si A dimarah. Dia hanya melihat kemudian dia merasakan, kok sayang ya dimarah-marah terus ya. Aku nggak dimarah sih, aku baik-baik aja. Nanti hari berbeda dia marah lagi. Ada kalanya kemudian dia terganggu, kok marah terus. Aku kan lagi belajar, kok marah terus sih. Aku kan lagi butuh konsentrasi, kok ibu marah terus sih gitu. Sudah mulai mengkoding tuh. Sudah mulai dihubungkan ke dirinya sendiri. Ya, nanti juga marah ini mengganggu dia. Marah, terus dia belajar juga. La taudok wala kal jannah, kok ibu marah ya? Padahal kan nggak marah ke aku. Nah, apa yang terjadi pada saat identitas dirinya, ini klien ya, saya pernah ketemu dengan klien yang polanya demikian. TK SD bertemu dengan ibu yang seperti itu, SMA itu dia udah menjadi pribadi yang sangat pemarah dan dia tidak tahu dari mana aku belajar pemarah. Gitu. Ternyata proses coding, proses melihat dan proses coding dari ibunya. Dan khasnya lagi adalah dia hanya marah pada suara perempuan yang mirip dengan suara ibunya. Dan pastinya adalah suara ibunya. Padahal dari kecil itu dia menjadi anak soleh, anak yang membanggakan, membahagiakan. SMA ibunya kaget, kok kamu tiba-tiba melonjak menjadi marah ke aku gitu. Nah, salah satunya memang akarnya adalah proses melihat dan mengkoding yang terus bertahun-tahun dia lakukan. Walaupun dia bukan menjadi korban, tapi dia melihat dan dia mengkoding. Ya, dan dia terluka dengan perilaku marah ibunya. Ya, sehingga perilaku itu terjadi perubahan dalam perilakunya. Nah, ini melihat, mengkoding, baru kemudian memproduk hal tertentu. Dia memproduk cara ibunya marah. Begitu caramu marah ke saudaraku, begitu juga caraku marah kepadamu gitu. Karena ini yang aku lihat, pola marahnya persis sama dengan ibunya. Pola marahnya. Kemudian punya motivasi, punya motif, ada alasan dia marah. Ibu layak dimarah. Ibu patut dimarah, itu motif. Nah, jadi ini adalah proses perubahan, ada contoh. Kemudian pembiasaan, ya benar, dan kontinuitas. Kalau dalam psikologi mungkin saya pernah sampaikan di kelas sebelumnya teman-teman. 21 kali pembiasaan itu berlaku, maka dia bisa membentuk kebiasaan baru. 21 kali berturut-turut. Ya, kalau dalam Rasulullah SAW menyampaikan kalau kamu ingin hilang munafikmu, sholat berjamaah 40 hari berturut-turut tanpa kehilangan takbiratul ihram. Gitu. Kalau di dalam agama itu banyak yang menyebut 40 hari berturut-turut. Kalau dalam kajian psikologi 21 kali saja berturut-turut itu sudah membentuk habit. Ya, sudah membentuk habit. Jadi kita marah-marah 21 hari berturut-turut itu akan jadi pemarah kita. Atau kita berhasil menjadi pemaaf, memahami, anggun dan sopan 21 hari berturut-turut, maka itu akan menjadi pola kita. Tapi ada satu catatannya teman-teman, nggak bisa 21 hari berturut-turut akan ngebentuk. Tahu catatannya kira-kira apa? Apa syaratnya? 21 plus. Apa plusnya? Apa kira-kira? Selain konsistensi, kan 21 hari itu konsisten. Apa lagi? 21 plus. Kuat. Doa, oke, apa lagi yang lain? Semangat, oke. Nah, ini terkait dengan otak emosi. Ya, terkait dengan otak emosi. Maka harus bahagia, harus ikhlas. Harus suka. Tulus, maka itu yang akan ngebentuk 21 plus itu. Tapi kalau 21
terus itu belum tentu kuat. Belum tentu kuat karena tidak ada emosi yang menopang. Yang menopang dia hanya kognitif. Padahal perilaku itu terjadi oleh 3 hal ini, interaksi antara kognitif, afektif, dan perilaku atau psikomotorik action. Jadi ada hubungan. Iman itu kan keyakinan ya, yang diucapkan dengan lisan, ditunjukkan dalam amal. Ada afeksi di situ, ada keyakinan di situ, ya kognitifnya, dan ada gerakan amal. Nah ini teman-teman, sehingga permasalahan itu kita bisa melihat, nah termasuk penyembuhannya, ini mau menyembuhkan kognitif, mau menyembuhkan afektifnya, atau mau menyembuhkan psikomotoriknya. Masing-masing bisa khas, dan boleh pilih semuanya, boleh pilih salah satu saja. Ya contoh ada satu prinsip dalam kajian psikologi itu, dalam perilaku yang salah pasti ada cara berpikir yang salah. Gitu. Dalam ini menurut Seligman ya. Dalam perilaku yang salah, bukan Seligman, Beck kalau nggak salah ya, yang pencetus kognitif gitu. Jadi dalam perilaku yang salah ada cara berpikir yang salah. Maka apa yang perlu diobati dalam 2 aspek itu? Cara berpikirnya. Kalau udah sembuh cara berpikirnya, maka lurus juga perilakunya. Dan cara berpikir itu terkait dengan ilmu kita ya teman-teman ya. Ilmu itu kan bisa merubah kita. Ya, misalnya, saya nggak tahu fadilah sholat berjamaah. Tapi setelah membaca satu hadis, mendengar satu hadis bahwa orang yang sholat berjamaah itu 1 langkah kakinya sama dengan building rumah di sorga. Membangun rumah di sorga, oh gitu ya. Udah deh aku banyak-banyak melangkahkan kaki karena dia baru mengetahui bahwa 1 langkah kakinya itu dihargakan bangunan-bangunan rumah di surga misalnya. Ilmu merubah, kognitif merubah perilaku. Nah teman-teman ada juga istilah triadic interaction. Triadic itu tiga interaksi aspek, yaitu lingkungan, perilaku, dan personal. Nah, tadi kita udah berbicara tuh mikrosistem, ekosistem ya. Udah berbicara ya itu ini. Kalau ini triadik, kalau yang tadi mikrosistem tuh banyak banget kan, mulai dari mikro, meso, eko, dan makro, 4 gitu. Kemudian ada konsekuensi, ada contoh, ada learning ya, maka perubahan akan terjadi. Baik, teman-teman, sampai di sini ada diskusi tentang perubahan perilaku. Kenapa sih siswa itu berubah perilakunya? Ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz sedikit sharing tadi yang tentang perilaku ya. Jadi saya lagi menangani seseorang anak ya. Jadi kita pertama itu kita sudah berusaha untuk komitmen untuk memperbaiki dari segi kognitif. Kemudian yang keduanya sekarang kita akan membagi dari psikomotoriknya karena alhamdulillah sih kita sudah bekerja sama dengan orang tuanya dan berkomitmen gitu ya. Jadi karena ada 3 aspek yang harus perlu kita perbaiki. Jadi tadi kita melakukan langkah-langkah yang pertama dari kognitif sudah, sekarang ke psikomotornya gitu loh Ustaz. Nah apakah komitmen yang kita bangun ini bersama orang tuanya ini yang kami lakukan ini, apakah sudah menuju ke proses untuk perbaikan perilaku anak tadi? Komitmen dengan orang tua ya. Bersama, misalnya kita punya komitmen gitu kan untuk memperbaiki si anak ini ya gitu kan, karena si analisa faktor keluarganya seperti ini, faktor-faktornya gitu. Jadi kita buat bagaimana supaya membentuk anak ini juga sama gitu ya, karena kan kita juga ada komitmen bersama anaknya di sekolah dan kita juga sama apa yang dilakukan dengan orang tuanya di rumah gitu. Jadi sama-sama. Oke. Ya. Itu kira-kira masuk kemana ya aspek ini ya? Komitmen dengan orang tua, komitmen dengan anak kira-kira masuk kemana dari aspek-aspek ini? Triadik ini, triadik lingkungan, ada orang tua di sini juga gitu ya. Ada behavioral, perilaku,
perilaku anak untuk dikomitmenkan berubah misalnya gitu ya. Ada personal, ada diri anak sendiri secara internal. Ya. Komitmen itu adalah dekat dengan konsekuensi. Kalau kamu nggak komitmen berarti kamu nggak memenuhi janji. Kalau fulan nggak komitmen berarti fulan ingkar janji. Kalau fulan ingkar janji maka labelnya negatif, itu kan konsekuensi ya yang dia terima. Maka itu bisa merubah perilaku juga, Ustazah. Ya. Nah, teman-teman kita coba lihat lagi di sini tahapan perubahan perilaku itu ya. Mulai dari pre-contemplation, skill drill, contemplation, preparation, action sampai ke maintenance. Kita coba lihat gradasinya. Next, Ustazah. Oke, ini dia. Pre-contemplation itu anak belum memiliki kesadaran akan perilaku negatifnya. Jadi bangun kesadaran dulu. Sehingga teman-teman nggak akan pernah bisa merubah perilaku kalau anak belum ada definisi salah atau benar apa yang Anda lakukan. Kadang kita menghukum tanpa kita ngecek itu anak masih dalam tahap apa. Pre-contemplation. Belum dia sadar, seperti misalnya tadi mungkin contoh yang Ahwat lewat depan Ihwan misalnya kayak gitu. Itu bukan kesalahan, itu just for fun, itu hanya untuk main-main, bukan masuk kategori kesalahan. Sulit dong untuk dia bisa ke tahapan berikutnya. Ya, nah baru kemudian skill drill. Coba membangun pengalaman praktis anak untuk menemukan arti perilaku yang lebih baik. Ini skill drill. Ya, latihan untuk membangun apa sih perilaku yang lebih baik. Kalau kemudian tidak boleh lewat depan kelasnya Ihwan, maka perilaku yang lebih baik lewat mana? Dan dia juga harus tahu alasannya. Kenapa nggak boleh lewat depan kelasnya Ihwan? Dia harus contemplationnya harus sudah selesai. Kalau nggak selesai, nggak bisa masuk ke drill, nggak bisa masuk ke level skill drill. Baru kemudian yang ketiga dia akan naik ke contemplation. Mulai membangun kesadaran diri akan pentingnya perubahan. Oke, I see itu adalah salah. Aku paham itu salah dan bolehlah aku rubah diri. Atau aku mau rubah diri. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Itu tetap namanya dalam kategori contemplation. Sudah ada kesadaran. Berikutnya baru ke tahapan preparation. Menjaga komitmen untuk menunjukkan aksi. Nah tadi Ustazah kalau hanya di komitmen tapi tidak ada contemplation, nihil. Kesadaran. Ya. Iya. Iya. Oke. Nah, sekarang begini teman-teman, saya sudah sadarkan, saya sudah dakwah hadis macam-macam gitu. Tapi berubah nggak struktur berpikirnya? Mau nggak dia menerima itu sebagai sebuah kebenaran gitu? Itu dulu dia menerima dan sebaiknya ada reflection. Reflection itu teman-teman adalah proses pengulangan. Misalnya tadi kita lakukan, oh ternyata itu namanya proses reflection. Kita mengizinkan itu menjadi the part of ourselves. Jadi pengetahuan baru ini sudah menjadi milikku. Apalagi kalau reflection itu akan diimplementasikan, ternyata menjadi guru itu harus sabar ya. So dalam proses belajar mengajar saya terus harus sabar dong dengan cara bla bla bla. Itu namanya reflection. Kalau tidak ada reflection, hanya ceramah, tapi tidak ada proses perubahan struktur di sini pada diri anak, akhirnya komitmen itu menjadi kosong. Preparation itu, membangun komitmen itu menjadi kosong karena tidak dimodali oleh pre-contemplation yang kaya, yang bermakna kalau kemudian istilah sekarang. Ya. Kemudian action, bantu anak memulai perilaku positifnya dari hal yang sederhana, mudah, pelan-pelan, dan perilaku yang lebih mudah menuju perilaku yang lebih kompleks. Itu yang kemudian kita sebut ini action ini sudah terapi. Action ini sudah mentreatment. Ya. Tadi ada banyak di mana ya di sini kalau tidak salah. Ada banyak permasalahannya. Anak tidak memperhatikan, lamban merespon, kemudian
saling menjodohkan, banyak sekali permasalahannya. Nah, ini kan permasalahannya banyak nih. Kalau permasalahannya banyak, nggak bisa kita definisikan kebutuhannya apa. Harus dipecah menjadi satu-satu. Harus fokus menjadi satu dulu gitu. Misalnya yang menjadi perhatian kita adalah perilaku mengarah cenderung berpacaran misalnya kayak gitu. Udah hanya itu menjadi fokusnya, nggak boleh dicampur-campur dengan masalah-masalah perilaku yang lain. Jadi dalam menjawab persoalan dipecah-pecah dulu. Jangan diobatin semuanya. Ya. Kemudian setelah action baru di maintenance, membantu anak untuk menjaga perilakunya secara berkelanjutan hingga terbentuk perilaku yang positif. Maintenance itu ya ngecek besok hari, monitor, kontrol. Ya. Maintenance ini bisa dilakukan dengan cara monitoring. Monitoring itu teman-teman, monitoring itu melibatkan proses kognitif. Saya ingat bahwa saya punya PR sama anak itu. Saya ingat, akhirnya saya doakan anak itu misalnya. Itu namanya monitoring. Dan satu lagi untuk maintenance itu kita bisa melakukan dengan kontrol. Kontrol itu adalah perilaku, ngecek langsung, berbicara langsung itu kontrol. Kemudian ngelihat mana lembar komitmenmu, tanda tangan itu namanya kontrol. Jadi arahnya perilaku. Kalau monitor arahnya ke kognitif atau pikiran. Nah, dua-duanya itu dipentingkan untuk maintenance. Ya. Mic-nya silakan dipakai. Dari yang tadi yang saya tanganin itu, jadi gini Ustadz, apakah sudah juga masuk langkah-langkah seperti ini sampai maintenance? Karena kita gini, selain komitmen, kita juga saya mengamati perubahan perilakunya hari-harinya. Kemudian misalnya kita juga mama di rumah udah seperti apa, jadi kita kayak gini, bukan diawasin, tapi kita maintenance juga gitu kan. Nanti apakah kita evaluasi dalam 1 bulan ini ada nggak sedikit perubahan dari si anak ini seperti itu, Ustaz? Oke. Ya itu Ustazah sudah melakukan monitor itu. Bagaimana ada perubahan nggak di rumah? Bagaimana kemudian ada perubahan meskipun kecil. Dicatat, diamati, diapresiasi, dihargai kepada anak. Karena ada anak yang kemudian melakukan perubahan kecil itu dia butuh support yang sangat besar banget di sini. Menurut kita cuma segitu. Tapi dia untuk tiba pada titik itu perjuangannya mati-matian gitulah kita bilang. Nah sehingga tidak ada satu perubahan pun yang dapat disepelekan. Semua perubahan itu istimewa. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada prinsipnya begini dalam prinsip neurolinguistic programming itu. Apa yang dimunculkan oleh anak kita hari ini itu adalah the best resource dia yang dia mampu. Jadi jangan anggap sepele. Itu adalah hal yang terbaik yang mampu dia lakukan hari ini. Gitu. Jadi menarik untuk kemudian menguji kesabaran kita dalam proses perubahan dikit demi sedikit, kecil-kecil gitu ya. Tapi justru dari kecil itu nanti dia akan menemukan self esteemnya, bertambah self esteem positif, dia akan melesat gitu ya. Demikian. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Oh, yang di sana dulu Ustaz ya. Mic-nya boleh di Ya silakan Ustazah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya Ustadz. Baik, ini pengalaman di kelas. Ini anak di kelas saya yang ada sekarang. Ya Ustadz ya. Jadi anak ini masalah dengan perilaku. Nah ini sudah dialami semenjak kelas A. Kemudian lanjut ke di kelas B. Nah jadi di kelas A sudah dibantu sama ustazah sebelumnya. Nah insya Allah sekarang saya melanjutkan juga seperti itu. Nah jadi anak ini punya perilaku yang sedikit agak-agak gimana gitu ya di kelas. Agak gimana? Agak membuat rusuh, bisa membuat rusuh teman-temannya di kelas. Nah anak ini tidak mau antri. Satu masalahnya antri. Nah jadi biarpun dia yang terakhir, dia selalu mau menjadi yang pertama. Misalnya temannya tetap bertahan kekeh gitu ya, menjadi yang pertama, temannya didorong. Itu pertama masalah dengan antri. Kemudian masalah mainan di kelas sudah dikasih bagiannya, misalnya main Lego, temannya sudah bangun bagus-bagus, dia tertarik seperti itu kan. Nah kemudian sudah yuk kita, jadi diajak main sama saya, udah yuk kita buat sama kayak gitu yuk, ini punyanya kamu gitu kan, kita buat sama-sama. Nah
Kemudian kalau temannya menjaga dihancurin. Seperti itu setiap hari. Bagi saya itu yang agak-agak gimana tuh anti ya Ustaz ya. Nah, jadi memang jadi masalah buat teman-teman yang lain, buat teman-teman yang jadi jengkel, teman-teman yang jengkel mulai tuh mau ngata-ngatain jadinya tuh, kamu kayak gitu. Jadi yang tadinya temannya misalnya nggak pandai ngata-ngatain, nggak pandai itu, jadi akhirnya ngatain dia. Seperti itu kan. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan di sini adalah anak ini memang terlambat dari perkembangan motoriknya, baru bisa jalan itu usia 3 tahun kata mamanya. Nah, kemudian juga secara bahasa dia belum punya banyak kosakata seperti yang tadi Ustaz bilang, mungkin perilaku ini muncul karena bahasanya terlambat bisa jadi. Tetapi secara yang saya lihat dia sudah paham dengan apa yang kita ucapkan. Misalnya saya minta, dia sudah mengerti. Nak simpan tempat makannya, disimpannya. Nak simpan botol minumnya, nah tulis ini bisa. Mengerti, dia paham, cuma belum bisa mengucapkannya. Sudah bisa sih Ustaz, sudah bisa, tapi belum terlalu jelas. Nah, kadang ketika dia berbuat salah itu di setiap hari, dia masalah antrinya itu atau merebut makanan temannya seperti itu, saya selalu sampaikan, nah ini perbuatan tidak baik. Nah, ini perbuatan tidak baik, selalu disampaikan, diajak ngomong berdua seperti itu kan. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan bagaimana tapi dia selalu mengulangnya lagi setiap hari. Jadi saya tanyakan itu adalah anak ini sebenarnya tahu nggak sih maksud dari dia sadar nggak sih kalau dia itu tuh perbuatan negatif. Kayak gitu. Melihatnya itu dari mana? Baik. Ya, terima kasih. Ya, melihatnya dari mana? Kalau kemudian anak itu udah tahu atau tidak tahu, ya. Gini teman-teman, saya ilustrasikan anak dengan ADHD. Apa itu ADHD? Hiperaktif ya, anak-anak hiperaktif ya. Nah, itu kan dia tidak tahu bahwa ini salah atau tidak salah, itu nggak ada dalam kontrol otaknya. Ya, dan dia tidak bisa juga mencegah dirinya untuk tidak bisa untuk berlari. Misalnya harus berlari aja kayak gitu ya. Itu bukan kontrolnya tidak ada di kognitif karena memang dia secara saraf otak, secara biologi dia ada kelainan sehingga dia tidak memiliki kendali atas perilakunya sendiri. Nah, kalau hal itu terjadi berarti ada something dengan dirinya secara biologi atau mungkin mental ya. Tapi kalau anak-anak yang normal, yang tidak memiliki kelainan otak, ya, atau kelainan bawaan, misalnya, bisa saja dia juga tidak memahami hal itu terlalu dalam, apalagi misalnya lambat, kemampuan berbicaranya juga terlambat, daya tangkapnya, kemampuan kognitif juga terlambat. Bisa saja dia tidak paham apa yang kita sampaikan itu, sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak berfungsi. Ada perkembangan bahasa, ada 2 teman-teman yang dari TK ya, atau yang anak dengan usia 7 tahun ke bawah. Ada namanya bahasa ekspresif, ada reseptif. Reseptif itu taruh ini di depan, di belakang. Reseptif dia bisa menerima, tapi ekspresifnya dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dia mau, mengekspresikan apa yang dia inginkan, dia nggak bisa. Sehingga itu yang menghambat dia untuk mendorong, tidak mau antri karena dia tidak memiliki kosakata yang cukup banyak untuk mewakili kondisinya. Maka intervensinya bisa saja bahasa intervensinya, atau bisa saja perilaku menjadi intervensinya. Nanti kita akan lihat yang tadi saya sebut obat-obat perilaku itu akan seperti apa, nanti mungkin bisa menjawab pertanyaannya Ustazah. Mungkin terakhir dari Ustadz ada yang ingin didiskusikan. Silakan. Iya, silakan. Saya tertarik sama yang tadi 6 aspek ya, Ustaz tadi, bahwa ada 6 aspek di mana juga bisa kalau kita memaksimalkan 6 aspek itu, bukan kemungkinan lagi, tapi saya rasa kita semua bisa mengatasi masalah yang akan terjadi. Baik, alhamdulillah. Nah, dari 6 aspek itu, apakah ada sekolah yang dimana sekolah itu memang menerapkan totalitas 6 aspek itu dalam habit sekolahnya, kebudayaan sekolahnya, sehingga sekolah itu siap menghadapi tantangan-tantangan ataupun masalah yang akan dihadapi anak tersebut. Nah, bagaimana cara kita menerapkan habit tersebut di dalam sekolah? Ustadz, mungkin nggak antum
bisa menerapkan 6 aspek itu di sela-sela banyak kesibukan antum sekarang? Mungkin nggak antum? Kalau misalnya kerja tim, Oke. kemungkinan bisa. Oke, memungkinkan. Ya. Terus apa lagi yang memungkinkan untuk antum bisa melaksanakan itu selain satu mungkin dengan tim, apa lagi? Dengan fasilitas kok yang kita berikan kepada anak-anak. Misalnya kalau kita ada aspek yang pertama adalah pre-contemplation yang dimana anak itu harus memiliki kesadaran akan perilaku buruknya, kita bisa tampilkan dengan tajam seperti apa itu namanya player, kemudian dimana anak itu memahami bahwa perilaku ini salah, perilaku ini benar. Nah itu kan masuk ke dalam pre-contemplation. Nah itu bisa dikerjakan oleh tim sekolah, dimana kita kan ada satgas, kemudian ada kurikulum, ada siswa, dan itu bisa dibagi di masing-masing. Itu great. Apalagi kira-kira yang memungkinkan untuk kemudian kita bisa praktikkan 6 prosedur perubahan perilaku itu? Kalau saya ini, karena kita sudah ada hubungan yang baik antara sekolah dengan orang tua murid, itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin hubungan antara sekolah dengan POMG, di mana sekolah menerapkan habit seperti ini dan POMG juga menerapkan habit yang sama, sehingga anak-anak bukan hanya menemukan sesuatu itu di sekolah, tapi juga menemukan itu di rumah. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ya, Ustadz, kalau kemudian bertanya, ada nggak sih sekolah yang mampu? Al-Mumtaz, tepuk tangan dong buat Al-Mumtaz. Ya, Ustadz, memang selama ini ini kan ilmu-ilmu psikologi, Ustadz ya, yang jarang masuk ke sekolah-sekolah. Akhirnya kita tidak terpikir bagaimana merawat perilaku anak secara baik. Padahal ini bisa dilatihkan, Ustadz. Saya misalnya ini Tahadus bin Nikmah ya, Tahadus bin Nikmah teman-teman. Saya di Cahaya Bangsa itu baru 3 tahun. Global Islamic Boarding School kita berdirikan. Kemudian alhamdulillah hasil riset menunjukkan bully atau perundungan terbesar itu terjadi pada sekolah berasrama atau pesantren salah satunya. Perundungan terbesar. Kemudian termasuk kekerasan seksual. Ya, kekerasan. Burnout, keluar masuknya santri itu tinggi banget di pesantren dan di sekolah berasrama. Cepat sekali, bahkan kemudian riset, kebetulan disertasi saya mengenai itu, 30% per tahun keluar anaknya. Tiap tahun 30%, besar banget kan? Besar banget gitu. Nah, di Cahaya Bangsa bisa kami bawa menjadi zero bully, zero burnout. Sampai 3 tahun, zero bully, zero burnout. Nah, apa yang diimplementasikan di situ, seberapa sulit? Itu kerjaan-kerjaan di luar akademik, Ustaz. Di luar matematika, bahasa Indonesia. Tapi bisa nggak ya? Pertama adalah start dari ilmu dulu. Tahu dulu prosedurnya, tahapannya, aspeknya. Baru kemudian kita coding. Baru kita refleksikan kapan saya akan jalankan itu dalam kelas. Kapan saya akan jalankan di luar kelas. Kapan saya mulai start dari gerbang, salaman anak-anak. Kapan saya yang mana saya support dari WA grup orang tua, yang mana yang perlu saya maintenance lebih lanjut gitu. Karena guru itu menurut saya tidak hanya di sekolah, teman-teman ya. Iya, merubah perilaku itu tidak cukup dalam jam-jam akademik, di jam efektif sekolah. Gitu. Jadi dengan ilmu yang kita miliki, kita akan kepikiran, oke, nanti aku akan maintenance ini di sini. Kalau saya nih yang saya lakukan, Ustaz ya, cara-cara yang tadi itu, nanti habis sholat asar, habis sholat duhur misalnya, nih sasaran saya cabut dia, yuk ikut Ustaz duluan yuk gitu. Teman-temannya masih zikir, ya saya cabut dia, ajak jalan-jalan, ngobrol aja. Ngobrol, maintenance, membangun komitmen, lumayan 3 menit udah bisa menitipkan value baru. Besok lagi, terus gitu. Apalagi kalau dilakukan secara terstruktur, itu sangat memungkinkan, Ustadz. Tapi memang ya alhamdulillah kalau kemudian Allah mudah-mudahan mampukan kita memiliki ilmu yang luas, paham, baru kemudian teknik nanti akan kita pakai di mana menyesuaikan. Jadi bisa, Ustadz, teknik-teknik ilmu tentang ini yang kita pelajari hari ini bisa kita implementasikan meskipun belum masuk dalam struktur kurikulum kelas secara formal. Begitu, Ustadz ya. Baik.